Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi alhamd. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa a'azza kullahu hasanat ahzana wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. فما أيها الناس أوصيكم بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم هو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في آية القرآن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa a'azza kullahu wa nasaba al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الناس أوصيكم بنفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعقبنا فلنستغفرنا يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واقتل من قتل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلم كلمتك إلى يوم الدين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والوحشة والزلازل والامتحان وسوء الفتنة والامتحان ما يغفر منها وما بطن يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Hadirin Bapak Ibu dan jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang sangat cerah dan hikmat ini dengan pantulan cahaya matahari yang berkilau dan bersinar yang menerangi seluruh alam jagat sehingga membuat hati kita bertambah senang dan bertambah gairah dan bertambah bersemangat di hari yang sangat mulia ini. Mari sama-sama dan beramai-ramai kita memuja dan memuji kepada Tuhan Sang Pencipta matahari dan cahayanya, yakni Allah Rabbul Alamin. Dialah Tuhan dari seluruh alam semesta ini. Dialah Tuhan dari seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, yang telah menciptakan kita manusia dengan sebaik-baik bentuk, yang telah menciptakan langit dan bumi dengan sebaik-baiknya, dan juga pada hari ini Allah Ta'ala masih berikan kita kesehatan dan kesempatan, taufik dan hidayahnya, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita datang menuju rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Tidak lain dan tidak bukan untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, yaitu panggilan melakukan ibadah salat Idul Fitri secara berjamaah. Namun Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan kita serta doa kita semoga segala amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan penuh, selama bulan Ramadan, serta kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan tersebut hendaknya selalu dikabulkan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kekasih Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebagai pelita, sebagai suri tauladan, sebagai uswatun hasanah yang baik bagi kita dalam mengharungi kehidupan di alam dunia ini.
yang telah membawa kita umatnya ini dari alam kebodohan, dari alam yang menyembahkan selain Allah, membawanya kita ke alam yang menyembahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan hati yang sangat senang dan bahagia serta tanpa rasa dan hijrah, ibadah pada hari ini dan detik ini juga kita kembali kedatangan tamu yang sangat istimewa, yakni kedatangan masuknya kita di hari 1 Syawal atau di hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Pada hari ini juga hampir seluruh umat Islam, hampir seluruh penjuru umat Islam dimanapun berada, merayakan dan menyambut kedatangannya dengan penuh kegembiraan dan kemuliaan, serta melantunkan dan memandangkan kalimat-kalimat yang agung, kalimat-kalimat yang menyanjung sama agung dan dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah sepantasnya dan sewajarnya lah kita memperbanyak puji dan syukur kepadanya yang telah memberikan kesempatan dan panjang umur kepada kita semua, sehingga kita masih berjumpa dan bertemu dengan hari raya yang mulia ini, yang penuh keberkahan dan keistimewaan, serta penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah kita merenung Bapak Ibu dan berpikir sambil melihat ke belakang, berapa orang saudara-saudara kita, berapa orang keluarga kita, berapa orang sanak peniri dan kerabat kita yang tidak Allah berikan kesempatan dan panjang umur kepada mereka, sehingga mereka tidak dapat berjumpa dan bertemu dengan hari raya yang sangat mulia ini, bergembira dan bersukaria bersama dengan kita semua. Mereka sudah mendahului kita, mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke hadiratnya, mereka sudah dipanggil dan menepati janji-janji mereka dengan Allah Sang Maha Kuasa. Di tahun yang silam mereka masih berada bersama kita, masih ada di kehidupan kita, masih ada terlihat di pandangan mata kita, bersama dengan kita menunaikan salat hari raya, bergembira, bersenang serta bersukaria bersama-sama dengan kita. Sekarang mereka di mana? Kenapa mereka tidak ada di kehidupan kita, tidak ada bersama kita lagi? Mereka sudah dipanggil Tuhan Sang Maha Pencipta. Kita semua berasal dari Allah, akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita manusia ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diciptakan oleh Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang kekal hidup selama-lamanya, tidak ada manusia yang abadi di dunia ini. Semuanya butuh waktu satu saat, kita akan kembali ke akhiratnya, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu, sedang dalam Idul Fitri yang berahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini dan saat ini juga kita masih bergembira dan bersukaria bersama dan berkumpul dengan keluarga kita, dengan ayah kita dan ibunda yang sangat tercinta, dengan anak dan istri atau suami yang bersayang, dan dengan saudara-saudari yang kita banggakan. Namun ingat Bapak Ibu, mungkin dan pastikan
kita akan berjumpa dan bergembira bersukaria bersama mereka di tahun depan. Mungkinkah kita akan berjumpa lagi Ramadan yang akan datang? Mungkinkah kita akan berkumpul lagi dengan anak istri kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan ayah dan orang tua kita? Maka tidak siapapun yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan telah meninggalkan kita. Terkadang ada rasa haru dalam hati kita ketika meninggalkan Ramadan yang belum berkah. Kata pepatah mengatakan, jika engkau pernah merasakan nikmatnya bersatu, niscaya engkau akan merasakan pahitnya berpisah. Kita sendiri tinggalkan Ramadan dan kita berharap kepada Allah panjangkan umur kita sampai Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Seiring dengan berlalunya bulan suci Ramadan, banyak pelajaran dan hukum dan hikmah, faedah dan fadilah yang dapat kita petik untuk menjadi berkah dan mengarungi kehidupan yang akan datang. Jika bisa ibaratkan, Ramadan adalah sebuah madrasah, sebuah sekolah, sebab 12 jam kali 30 hari, mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, semula sesuatu itu bisa yang halal, semula sesuatu yang halal itu menjadi haram. Makanan itu yang semulanya halal kita makan, semula makanan-makanan yang dihalalkan boleh kita makan, maka itu Ramadan Allah mengharamkan kita untuk makan mulai dari pagi sampai terbitnya matahari. Tapi setelah semua cobaan yang kita lewati, pernahkah kita perhatikan aspek Ramadan? Semua orang pernah merasakan kenyang, tapi ingat, tidak semuanya orang merasakan lapar. Lihatlah diri kita, bukankah kita seringkali merasakan paling besar? Seolah-olah semua manusia kecil di hadapan kita, dan harus takluk di hadapan kita. Kita berlagak seolah-olah kitalah Tuhan yang kuasa atas segala-galanya. Tidakkah kita sadar bahwa kita sesungguhnya tidak lain tidak bukan adalah makhluk yang sangat hina dan yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan kita, dan dengan kasih sayang Allah lah kita diberikan kesempatan nikmat hidup dunia milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nikmat yang lain kita pakai lagi, tidak ada nikmat yang lain kita pakai melainkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rabbikuma bagaimana? Maka nikmat apa lagi yang engkau sekarang? Hadirin Bapak Ibu sedang dalam ayat yang berkata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa sesungguhnya yang menahan kita untuk tidak mau melangkahkan kaki kita ke masjid? Apakah yang menahan kepala kita sehingga kita tidak mau menunduk ke tanah, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengapa kita tidak ada gerak hati kita untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan jadikan masjid ini hanya dengan Ramadan saja. Jangan jadikan Bapak Ibu masjid ini hanya untuk di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan, berlalu Ramadan tutup masjid. Memang ada juga sebagian buka masjid, tapi kita lihatlah jamaahnya Bapak Ibu dan teman-teman Allah. Terkadang hanya satu, terkadang hanya dua. Maka wahailah Bapak Ibu dan teman-teman Allah, cobalah kita berpikir. Maka masjid yang kita bangun begitu indah dan mewah ini, kadang-kadang dia sedih dan menangis. Saya membangun dengan seindah-indahnya,
yang dibangun sebagus-bagusnya, semuanya serba ada, semuanya ada, kipas anginnya ada. Maka yang tidak ada pada hari ini jamaahnya sabiqul rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tanda amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah ada 3. Yang pertama adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, tetapi begitu berlalu bulan suci Ramadan tidak bertambah kebaikannya. Maka itu mempertandakan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Ramadan dia bertadarus, jika Ramadan dia jamaah istiqamah jamaahnya, jika Ramadan sholatnya tidak pernah tinggal, ketika Ramadan dia sering bersedekah, tetapi di luar Ramadan dia tinggalkan semua kegiatan-kegiatan di Ramadan itu. Ini menandakan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang naik haji, orang-orang yang pergi umrah, tetapi ketika pulang dari hajinya, ketika pulang dari umrahnya tidak bertambah kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita, banyak pemilih-pemilih kita, begitu berangkat haji dia buat ibadah, begitu berangkat haji dia buat salat, lakukan salat lain, tetapi ketika pulang dari haji, salatnya tinggal, bahkan dia main batu lagi, berjudi lagi, membuka aib orang, berdusta lagi. Maka haji seorang tersebut hajinya tidak berdasarkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang berjamaah itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita saudara kita seperti ini, banyak sekali doa-doa dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sambut hajinya dengan gembira lagi, kita sambut hajinya dengan berdoa lagi. Tetapi begitu pulang haji berdustanya luar biasa, pembohongnya luar biasa, bahkan kadang-kadang berjudi mau, apalagi mau batu, sembahyangnya jasa dia tinggalkan. Ini adalah haji orang-orang yang menandakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala yang pada intinya bahwa bulan Ramadan ini segala kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan, segala kegiatan-kegiatan yang sudah kita istiqamahkan, maka lakukanlah jangan hanya di bulan Ramadan, tapi lakukanlah di bulan Ramadan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini hampir seluruh umat Islam yang ada di permukaan bumi ini bergembira dan bersukaria dengan kedatangan hari yang mulia ini. Kegembiraan bukan hanya kepada orang-orang tua, bukan hanya para pemuda dan pemudi, bahkan sampai kepada anak-anak kecil sekalipun bergembira, bersukaria pada hari yang berbahagia ini dengan memakai pakaian yang serba baru dan mewah, memakai pakaian-pakaian yang indah, memakan makanan yang lezat-lezat, bersilaturahmi dan berkunjung sesama kita, berjabatan tangan serta meminta maaf dari segala kesalahan dan kekurangan satu sama yang lain. Namun dari sekian banyak orang-orang yang bergembira dan bersukaria pada hari ini, masih ada di antara kita, masih ada di kampung kita ini, masih ada di jiran kita, tetangga kita. Hari ini bukanlah hari yang bergembira, bukan hari yang bergembira bagi mereka. Namun Bapak Ibu, hari ini adalah merupakan hari yang bersedih bagi mereka dan berduka cita bagi mereka. Apakah tidak terbayang oleh kita? Apakah tidak terpikirkan oleh kita bagaimana hati para orang-orang miskin dan orang-orang fakir pada hari ini? Bagaimana hati para anak-anak yatim pada hari ini?
yang tiada lagi mempunyai ayah dan ibu yang tercinta, yang tidak ada lagi mempunyai ayah dan ibu yang ia sayangi. Apakah mereka tidak menginginkan kegembiraan seperti yang kita rasakan dan dirasakan oleh anak-anak kita pada hari ini? Dengan memakai pakaian-pakaian yang serba baru dan mewah, menikmati makanan beraneka macam rasanya, mereka pasti juga menginginkannya. Berjalan berboncengan dengan ibu dan ayah tercinta, namun apalah daya, tidak hati memeluk bunuh, namun tangan tak santai. Kita bergembira bersama orang-orang yang kita sayangi, bergembira bersama ayah dan ibu kita cintai. Namun mereka pada hari ini hancur sebatang kara, tak ada tempat untuk menagih nasib. Mereka menginginkan pakaian yang baru dan mewah, namun kemana harus mereka mengatakan? Namun kemana harus mereka mengatakan dan menyampaikan bahwa itu memang Allah. Mereka menginginkan makanan beraneka macam rasanya, tapi kemana harus mereka pergi? Ketika mereka melihat orang tertawa, mereka pun ikut tertawa. Di saat orang-orang tersenyum, mereka pun ikut tersenyum. Padahal dalam hati sedang meratapi nasib, padahal dalam hati sedang meratapi yaitu keadaan, dan sambil mengatakan, ayah, tak terasa merindu waktu lagi. Selama sudah aku tak melihatmu, sungguh sangat merindukan masa-masa seperti ini. Di saat kau ada di kehidupanku, ayah, tak rasanya saat melihat masa lalu bersamamu. Setiap ingat, air mata ini selalu tak mampu berhenti. Tangis ini karena kerinduan kepadamu, wahai ayahku. Rindu akan kasih sayangmu, rindu akan tutur katamu, rindu akan semua yang ada pada dirimu. Tapi apalah dayaku, semua telah berlalu. Ini hanya bisa terkenang dasar kebaikan wahai ayahku, dan menuruti semua nasihatmu. Ayah, doaku akan selalu mengiringi perjalananmu. Semua Tuhan membalas, semoga Tuhan membalas kebaikanmu selama ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah rintihan-rintihan dan ratapan-ratapan dari seorang anak yatim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sanggul dan menyayangi para anak yatim, apalagi saat hari raya ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai anak yatim, wahai anak yatim dan piatu, maka jangan kau susah dan jangan kau gelisah, bahwa sesungguhnya seharusnya kau bangga. Semua ibu-ibu ini adalah ibumu, dan semua bapak-bapak ini adalah bapakmu. Maka datanglah, pergilah, insya Allah mereka akan melayani. Maka jangan kau menangis wahai anak yatim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu cerita Rasulullah pernah menemukan seorang anak gadis yang kecil, masih umurnya 5 tahun, yang pada saat itu dia berdiri di sudut pagar masjid. Maka dia sambil menangis melihat ke bawah, menutup matanya. Maka Rasulullah mendatangi anak gadis ini. Wahai anak gadis yang tersayang dan tercinta, kenapa engkau tidak bergembira? Kenapa engkau tidak tersenyum? Kenapa engkau menangis? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun anak ini tidak mampu untuk mengatakan dan tak mampu untuk menyampaikan. Dan kali yang kedua Rasul datang dan wahai kecil, kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau tutup mata? Kenapa engkau lihat ke bawah saja? Kenapa engkau tidak bermain-main dengan anak-anak yang lain? Maka anak ini juga tidak mampu untuk menyampaikan, tidak mampu untuk mengatakan. Kali yang ketiga Rasulullah yang sampaikan, katakanlah apa yang engkau buat sedih pada hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak ini sambil menangis menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Kenapa? Bagaimana saya tidak menangis? Bagaimana saya tidak sedih? Karena saya melihat kawan-kawan saya berpakaian yang baru, berpakaian yang serba, makanan yang ada, belanja mereka pun berlebih-lebihan. Saya malu pada teman-teman saya, wahai Rasulullah, saya tidak punya ayah lagi dan saya tak punya ibu lagi. Ya Rasulullah, kemana saya menuju dan tempat saya dan ke tempat mana saya tinggal? Saya lihat teman-teman saya berboncengan dengan orang tuanya di mana-mana, tapi saya pada hari ini hanya tidak sebagai nasib saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Rasulullah menangis dengan anak kecil yang tak punya baju. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya anak gadis yang yatim piatu ini tak punya sendal, tak punya jilbab. Maka Rasulullah bawa anak kecil ini, wahai anak gadis yang cantik, bahwa hari ini engkau punya ayah, engkau punya ibu. Maka anak kecil mengatakan, siapakah ayah saya ya Rasulullah? Siapakah ibu saya ya Rasulullah? Maka anak kecil Rasulullah mengatakan, wahai anak kecil, sayalah ayahnya, dan sini Khadijah sebagai ibunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipeluklah oleh Rasulullah anak tersebut, dan anak tersebut lagi bergembira, tertawa, bersenyum, karena dia adalah sudah punya bapa yaitu Rasulullah dan sudah punya ibu yaitu Siti Khadijah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bergembira, hari ini kita bersukaria, hari ini kita tertawa, hari ini kita tersenyum. Maka cobalah kita perhatikan anak-anak jadi, sudahkah mereka punya kehidupan? Sudahkah mereka punya makanan yang berkali-kali? Hari ini bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di kampung kita ini tidak ada anak yatim yang terlantar. Mudah-mudahan di desa kita ini tidak ada anak yatim yang tak punya baju baru. Tidak ada anak yatim yang tak makan makanan yang lezat. Bila mana Bapak Ibu kalau ada anak yatim yang tidak makan, yang tidak pakaian baru, maka kita lah pendusta agama. Allah Ta'ala mengatakan, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u al-yatim." Tahukah kalian siapakah pendusta agama itu? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang tidak memperdulikan anak yatim, mereka pendusta agama. Maksudnya apa? Mereka mengaku agama Islam, tetapi mereka tidak mengancurkan anak yatim. Mereka orang-orang yang munafik, mereka orang-orang yang pendusta yang sebenarnya, yang mereka biarkan anak yatim menangis, mereka biarkan anak yatim tidak berpakaian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di akhir daripada tausiah atau khutbah kita pada hari yang berbahagia ini, oleh karena itu mari sama-sama kita untuk menyayangi dan menyantuni mereka. Anggaplah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu sebagai anak kandung kita. Anggaplah anak yatim itu sebagai anak kandung kita. Bawalah mereka, ajaklah mereka ke rumah untuk makan, untuk minum, untuk memberikan pakaian yang benar. Semoga sholat, puasa, zakat, sedekah, ibadah dan lainnya yang barusan kita tunaikan hendaknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaat terus kepada diri kami sendiri dan umumnya kepada kita semuanya. Akhirnya kepada Allah kita semuanya minta ampun, dan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.